Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rehan. Pada video ini saya melanjutkan merangkum sequel film Jason Bourne, yaitu Bourne Ultimatum. Film ini dirilis pada tahun 2007. Dan agar kalian mengerti alur cerita film ini, saya menyarankan untuk kalian menonton film sebelumnya, yaitu Bourne Identity dan Bourne Supremacy, yang linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, let's go! Film diawali ketika Jason berusaha kabur dari kejaran para polisi Rusia. Hingga ia berlari ke sebuah toilet untuk membersihkan lukanya. Kemudian muncul ingatan Jason pada saat ia pertama kali masuk ke Project Tristan. Dan ia dikagetkan dengan kedatangan dua orang polisi dan sontak Jason segera melumpuhkannya. Dan inilah Bourne Ultimatum. Film maju ke beberapa minggu kemudian, menunjukkan Pamela dan para petinggi CIA mendengarkan hasil rekaman Jason yang berisikan percakapannya dengan Ward pada film sebelumnya. Di sini Pamela sudah mulai memahami apa yang dilakukan oleh Jason. Pamela menyangka bahwa apa yang dilakukan oleh Jason selama ini hanya ingin mencari siapa dirinya sebenarnya. Namun atasan Pamela yang bernama Kramer tak setuju dengannya dan ia masih menganggap bahwa Jason adalah orang yang berbahaya dan akan memburu mereka semua dan memerintahkan Pamela untuk tetap mencari keberadaan Jason. Lalu scene berpindah ke seorang wartawan yang bekerja di sebuah koran ternama yaitu Guardian. Pria ini bernama Simon Ross. Ia mendatangi seseorang dan mewawancarainya. Ternyata mereka berdua membahas tentang Project Tristan dan Project Blackfire. Kemudian ia menelpon bosnya bahwa ia memiliki informasi tentang Project Blackfire. Dan ternyata CIA menangkap sinyal telepon miliknya dan mengetahui bahwa ia telah mengetahui tentang Blackfire. Salah satu petinggi CIA yang bernama Noah memerintahkan para anak buahnya untuk menangkap Simon dan mencari tahu siapa narasumber yang ia wawancarai. Di sisi Jason, ia pergi menemui kakak Mary. Jason meminta maaf kepada kakak Mary bahwa ia tak bisa melindungi Mary. Dan Jason berjanji kepadanya bahwa ia akan menuntaskan masalah ini demi Mary. Kemudian ia membeli sebuah koran yang mana itu adalah koran Guardian. Ia tak sengaja menemukan berita yang ditulis oleh Simon Ross, yang isinya adalah Proyek Tristan, Project Blackfire, dan tentu saja tentang Jason Bourne. Dan di saat yang sama pula Jason kembali mengingat tentang saat pertama kali ia masuk ke Project Tristan. Kembali ke Simon, ia telah sampai di kantornya dan segera menemui bosnya. Ketika ia sedang berbicara dengan bosnya, ia mendapatkan sebuah telepon dan ternyata telepon itu adalah dari Jason. Jason ingin menemuinya di stasiun yang berada di kota London. Dan ternyata percakapan antara Jason dan Simon telah disadap oleh para CIA yang dipimpin oleh Noah. Sontak hal itu membuat Noah mengirimkan pasukannya untuk pergi ke stasiun yang Jason ingin. Simon pun terus dibuntuti oleh para anak buah Noah yang berada di London. CIA juga memerintahkan agen khusus yang mereka miliki untuk memburu Jason dan Simon. Pria ini bernama Pes. Jason telah sampai di stasiun dan ia membeli sebuah HP untuk Simon karena Jason tahu bahwa Simon akan diikuti oleh para agen CIA. Simon telah sampai di sana dan para agen CIA telah siap di posisinya. Jason pun melihat Simon yang berdiri di tengah-tengah kerumunan. Lalu ia menghampiri Simon dan tanpa basa-basi ia menaruh HP ke kantong jas milik Simon. Kemudian Jason menelpon Simon dan memberikan arahannya dari telepon agar Simon terhindar dari kejaran para CIA. Agen CIA juga ikut bergerak dan terus mengikuti kemana Simon pergi. Jason terus-menerus memberikan arahan kepada Simon. Hingga Jason memberikan titik pertemuan mereka dan para CIA berhasil dikelabui oleh Jason. Agen khusus CIA yaitu Pes telah sampai di sana dan segera mencari posisi untuk ikut membantu memantau kondisi Jason dan Simon. Jason dan Simon pun akhirnya bertemu. Jason segera menanyakan perihal siapa narasumber Simon dan di sini Jason juga baru tahu tentang Project Blackfire yang cikal bakalnya terbentuk dari Project Tristan. Kemudian Jason membawa pergi Simon karena ia melihat salah satu agen CIA yang telah menuju kepadanya. Dan lagi-lagi Jason memberi arahan kepada Simon melalui telepon.
Para CIA nampak kewalahan mencari keberadaan Simon. Hingga Simon yang panik karena ia melihat seseorang membawa senjata lari begitu saja tanpa mendengarkan perintah dari Jason. Hal itu membuat Noah dan para anak buahnya melihatnya dari CCTV. Jason masih terus-menerus memberikan arahan kepada Simon hingga terjadi pertarungan antar Jason dan anak buah Noah. Noah pun akhirnya mengetahui bahwa selama ini Simon dibantu oleh Jason. Noah pun segera memerintahkan Pes untuk mengejar mereka berdua dan diizinkan untuk membunuhnya. Pes berada di sebuah atap sedang mempersiapkan senjatanya dan Jason terus memantau keadaan di sana. Pes menemukan keberadaan Simon yang berada di balik pintu dan menunggunya hingga keluar. Jason memerintahkan Simon untuk tetap diam di sana dan menunggu arahan darinya. Dan benar saja, karena Simon panik, ia keluar begitu saja dan Pes pun menembaknya. Jason segera pergi ke jasad Simon dan mengambil beberapa barang dari tas milik Simon dan pergi mengejar Pes. Pes yang tahu akan hal tersebut pergi dari tempat ia berada. Jason terus mengejar Pes, namun ia terlambat karena Pes terlebih dahulu pergi dengan kereta. Lalu Jason pergi mencari informasi dari catatan milik Simon. Ia menemukan sebuah bank yang dicurigai mendanai tentang Project Tristan maupun Blackbear. Dan ternyata itu membawa Jason ke narasumber Simon dan diketahui pria itu bernama Daniel. Daniel mengetahui bahwa Simon telah tewas terbunuh dan membuatnya panik dan pergi dari kantornya dengan membawa berkas-berkas proyek rahasia Blackbear. Kemudian scene menunjukkan Noah yang meminta bantuan kepada Pamela untuk menangani Jason. Namun di sini terjadi perbedaan visi di antara keduanya karena Pamela kini telah mengetahui maksud dari Jason sedangkan Noah masih ingin Jason untuk mati. Lalu Pamela pergi ke kantor Noah untuk membantu mencari Jason. Dan akhirnya mereka juga mengetahui narasumber sebenarnya dari Simon. Mereka memerintahkan polisi untuk menangkap Daniel dan mereka juga menyiapkan beberapa agen karena mereka tahu pasti Jason juga mengejar Daniel. Jason telah sampai di kantor Daniel dan mencoba mencarinya. Namun karena Daniel telah pergi dari sana, ia pun tak mendapatkan informasi apa-apa. Jason malah menemukan sebuah foto yang membuatnya kembali mengingat pada saat ia pertama kali masuk ke Project Tristan. Lalu datang agen CIA ke kantor Daniel. Dan Jason pun menyadari hal tersebut. Ia memasang umpan untuk mengalihkan perhatian para petugas CIA. Dan tiba-tiba Jason menyerang mereka dari belakang. Kemudian tiba-tiba datang Nikki ke gedung Daniel. Dan ternyata saat ini Nikki ditugaskan di sana. Lalu derin telepon berbunyi yang mana itu dari Noah. Noah menanyakan posisi Nikki saat ini. Apakah ia aman atau tidak. Namun di sini Nikki menjawab aman dan ternyata ia berniat untuk membantu Jason. Pamela mencoba untuk berbicara dengan Nikki, namun Noah malah menghentikannya. Kemudian Noah berkata kepada Nikki bahwa bantuan akan datang dalam 1 jam. Jason pun mendengar hal tersebut dan mereka berdua pun segera pergi dari sana. Nikki berkata bahwa ia mengetahui bahwa di mana Daniel berada. Daniel telah mentransfer uang sebesar $100.000 ke sebuah rekening bank yang berada di Maroko. Dan mereka berdua pun segera pergi ke Maroko. Noah kehilangan jejak Jason dan Nikki. Ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk mencari keberadaan Jason. Pamela menemui Noah dan menanyakan perihal operasi Blackbear dan diketahui bahwa Blackbear awalnya dibentuk untuk membantu CIA dalam misi pengintaian dan menjadi pelindung dari semua proyek rahasia milik CIA dan semuanya berawal dari kantor Noah berada dan Daniel adalah pemimpin proyek Blackbear di Eropa dan di Afrika. Scene kembali ke Jason dan Nikki. Ia sedang berada di sebuah toko. Nikki bertanya kepada Jason mengapa ia kembali. Lalu Jason menunjukkan sebuah foto Daniel bersama satu pria yang tak ia kenal. Dan Jason berkata bahwa ia melihat pria itu pada saat Jason pertama kali masuk ke Tristan. Namun Nikki tidak tahu siapa pria tersebut. Namun Nikki memberitahu bahwa Tristan awalnya hanya proyek eksperimen dan Jason adalah orang pertama yang menjadi eksperimen Tristan.
Jason memberitahu Nikki alasannya kembali adalah ia ingin tahu awal ini semua terjadi dan kini kepingan-kepingan ingatan Jason sudah mulai kembali. Scene kembali ke Noah, ia juga menemukan keberadaan Daniel di Maroko. Jason dan Nikki telah sampai di Maroko. Noah menugaskan seseorang agen untuk pergi mencari Daniel dan membunuhnya. Pria ini bernama Des. Dan dari sisi Jason dan Nikki juga mengetahui bahwa Noah mengirimkan pembunuh bayaran untuk membunuh Daniel. Mereka berdua pun berencana untuk pergi menemui Des agar tahu posisi Daniel berada. Nikki menjadi umpan agar Des datang dan Jason memantau Nikki dari jauh. Jason yang melihat Des telah menemui Nikki segera memantau dan mengikutinya. Des pergi untuk meletakkan bom kepada Daniel. Dan dari sisi Noah, ia juga memerintahkan Des untuk membunuh Jason dan Nikki. Dan tentu saja itu membuat Pamela yang berada di sampingnya menanyakan perihal keputusannya karena target utamanya adalah Daniel dan bukan Nikki. Namun Noah masih bersikukuh dengan pendapatnya. Des mengetahui bahwa ia diikuti oleh Jason dan dari sisi Daniel ia pergi untuk mengambil uangnya ke bank. Des pun segera melancarkan aksinya. Jason ingin menghentikannya, namun ia salah karena menurutnya bomnya berada di tas milik Des. Namun ternyata bomnya berada di motor Des. Dan sontak itu membuat bomnya meledak mengenai Jason dan Daniel yang berada di sana. Daniel berhasil terbunuh. Beruntung, Jason masih bisa selamat dan mencoba mengejar Des. Nikki pergi dari tempatnya berada karena ia merasa ada yang janggal. Terjadi aksi kejar-kejaran antara Des dan Jason. Des berusaha mengejar Nikki dan ingin membunuhnya. Beruntung, Jason datang tepat waktu sebelum Nikki terbunuh. Terjadi pertarungan antara Jason dan Des dan tentu saja dimenangi oleh Jason. Jason mengambil HP milik Des dan memerintahkan Nikki untuk mengirim sinyal ke Noah bahwa mereka berdua telah mati. Namun Noah tak begitu saja percaya, ia mengirimkan anak buahnya untuk memastikan jika Nikki dan Jason benar-benar mati. Kemudian Noah menelepon seorang direktur CIA yaitu Kramer dan melaporkan bahwa Nikki dan Jason telah mati. Lalu Kramer memerintahkan Noah untuk tetap menjaga rahasia dirinya dan untuk menjadikan Pamela kambing hitam jika operasi Blackbriar gagal. Jason dan Nikki pun menginap di sebuah hotel kecil di Maroko. Jason bercerita bahwa ia ingat semua wajah orang yang ia bunuh, namun ia tak tahu siapa namanya. Dan ia juga merasa bersalah atas kematian kekasihnya yaitu Mary. Dan dari sisi Pamela, ia juga sedang mempelajari semua berkas-berkas terkait proyek rahasia Tristan, terutama berkas milik Jason. Kembali ke Jason dan Nikki, mereka berdua memutuskan untuk berpisah karena Jason tak mau Nikki tewas karena ia berada di dekatnya. Nikki pun merubah penampilannya agar ia tak dapat dikenali. Jason pergi ke kantor polisi untuk melihat barang-barang Daniel yang ditemukan di lokasi pemboman. Ia menemukan sebuah kertas yang telah terbakar yang bertuliskan alamat gedung CIA di Amerika. Ia pun segera pergi ke sana. Lalu Noah didatangi oleh anak buahnya. Ia melaporkan bahwa Jason dan Nikki masih hidup. Pamela juga mendapatkan informasi dari anak buahnya bahwa salah satu identitas Jason telah tiba di Amerika. Lalu si menunjukkan Jason yang telah tiba di Amerika, ternyata ia telah dijemput oleh salah satu anak buah Pamela dan ia diantarkan untuk menemuinya. Namun Jason tak menemui Pamela, ia pergi ke gedung seberang kantor Pamela berada dan menelponnya. Dan ini ternyata scene akhir dari film sebelumnya yaitu Bourne Supremacy. Pamela pun memberitahu identitas Jason sebenarnya yaitu bernama David Webb. Dan Pamela memberitahu bahwa Jason lahir pada tanggal 15 bulan 4 tahun 71. Ternyata percakapan mereka disadap oleh Noah. Noah pun segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari Jason.
Pamela juga pergi untuk mencari keberadaan Jason. Ia diikuti oleh para anak buah Noah. Jason mengirim sebuah pesan kepada Pamela untuk menemuinya di sebuah gedung bernama Tudor City. Dan tentu saja Noah yang tahu hal tersebut segera memerintahkan anak buahnya untuk mengejarnya. Dan ia juga memerintahkan Pes untuk membunuh Jason. Noah pun ikut pergi untuk menemukan Jason. Singkat cerita, Pamela pun telah tiba di lokasi pertemuan. Lalu Noah yang berada di mobil mendapatkan telepon dari Jason, yang ternyata Jason telah berada di kantornya dan Pamela hanyalah menjadi umpan untuk Noah keluar dari kantornya. Jason pun mengambil berkas rahasia milik Noah dan segera pergi dari sana. Noah segera memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan kantornya. Dan ternyata tanggal lahir yang Pamela berikan kepada Jason itu adalah sebuah alamat yang mana alamat itu diketahui adalah tempat pertama kali Jason bergabung ke Tristan. Jason juga segera pergi ke sana, namun ia harus menghindar dari kejaran para anak buah Noah. Dan dari sisi Noah, ia juga baru sadar bahwa Pamela telah memberikan alamat kepada Jason. Kembali ke Jason, ia kini harus berhadapan dengan salah satu anak buah Noah. Dan bukan Jason namanya jika ia tak berhasil mengalahkannya. Jason pun segera pergi dari sana. Noah yang mendapatkan informasi bahwa anak buahnya telah terbunuh segera menelpon seseorang pria yang diketahui dia adalah dokter dari Project Tristan, dan tentu saja ia juga menangani Jason saat pertama kali Jason bergabung ke Tristan. Pria ini bernama Dr. Albert. Jason pun telah sampai di alamat yang diberikan oleh Pamela. Ia kembali mengingat masa-masa pertama kali ia datang ke sana. Jason pun bertemu dengan Pamela dan Jason berterima kasih kepadanya dan ia memberikan berkas-berkas milik Noah yang ia ambil kepada Pamela. Jason pun masuk ke dalam gedung tersebut dan Pamela yang tahu bahwa Noah datang, ia segera pergi ke mesin fax yang berada di sana untuk mengirimkan berkas Noah ke pihak berwajib. Noah memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Jason dan Pamela. Jason pun akhirnya bertemu dengan Dr. Albert. Terjadi percakapan antara mereka berdua dan terkuak fakta bahwa dulu Jason atau David Webb lah yang menyerahkan diri untuk masuk ke Tristan karena ia adalah seseorang yang rela melakukan apapun untuk negara Amerika. Setelah mendengar hal tersebut, Jason pun memilih untuk tak membunuh Dr. Albert. Namun tiba-tiba para anak buah Noah telah sampai di sana dan Pes juga berada di sana. Jason segera pergi meninggalkan Dr. Albert dan kabur dari kejaran Pes. Dan akhirnya Jason bertemu dengan Pes. Namun ketika Pes ingin membunuhnya, Jason pun berkata kepada Pes dan ternyata Pes adalah hasil dari Project Blackfire. Lalu Jason berkata bahwa mereka sama-sama dimanfaatkan oleh para petinggi CIA. Mendengar hal tersebut, Pes pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Jason. Namun tiba-tiba Noah datang dan menembak Jason pada saat Jason melompat ke sungai. Film pun ditutup dengan menunjukkan keadaan Nicky yang sedang berada di sebuah kafe dan sedang menonton sebuah berita di televisi. Dan berita tersebut menyatakan bahwa pengadilan telah menangkap direktur CIA yaitu Ezra Kramer, lalu Noah dan Dr. Albert. Dan program Blackfire resmi diberhentikan, namun mereka masih tak dapat menemukan David Webb atau Jason. Lalu scene menunjukkan saat Jason melompat ke sungai dan ternyata ia masih hidup dan berhasil selamat. Film pun selesai. Film yang sangat keren dan tak kalah seru dari film-film sebelumnya, dan malah menurut saya film ini lebih greget dan lebih epik dari jalan ceritanya. Dan dari film ini saya mendapatkan pelajaran yaitu jangan suka kepo terhadap urusan orang lain. Karena jika kita terlalu mengurusi kehidupan orang lain, kita akan bernasib sama dengan Simon Ross. Dan setelah ini masih ada satu lagi film Jason Bourne yang berjudul Jason Bourne. Dan saya Rehan, pamit undur diri, salam Jason Bourne.